Fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Radita Rahma Juwanti, saya Imratus Soleha, dan saya Zilina Oksarima. Di sini kami akan membahas mengenai materi fotosintesis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi fotosintesis. Materi singkat. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman dan mikroorganisme fotosintesis dapat mensintesis karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Tumbuhan dan autotrof lainnya dapat menggunakan karbon dioksida sebagai satu-satunya sumber atom karbon yang diperlukan untuk biosintesis selulosa, pati, lipid, dan protein, dan banyak komponen organik sel tumbuhan lainnya. Sebaliknya, heterotrof tidak dapat menghasilkan reduksi bersih karbon dioksida untuk mencapai sintesis glukosa bersih. Fotosintesis adalah suatu proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, melibatkan dua lintasan metabolik yaitu reaksi terang, pengubah energi matahari menjadi energi seluler, dan reaksi gelap pada siklus Calvin, reduksi CO2 menjadi CH2O. Objek yang diamati yakni tumbuhan. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi fotosintesis. 2. Cari dan amati objek pendukung materi fotosintesis. Dan 3. Rekam dan lakukan pengeditan video dengan baik dan menarik. Fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui xilem. Karbon dioksida sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Adapun produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa, merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Sedangkan oksigen adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Klorofil merupakan pigmen penyerap cahaya yaitu radiasi elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak. Energi cahaya yang diserap klorofil inilah yang menggerakkan sintesis molekul dalam kloroplas. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang fotosintesis terjadi pada membran tilakoid, di mana pada reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Tilakoid diilustrasikan sebagai gambar berikut, di mana terdapat fotosistem, yaitu seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Pada reaksi terang terdapat dua reaksi yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan pada fotofosforilasi siklik itu melibatkan fotosistem 1. Mekanisme reaksi diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada fotosistem 2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul air yang ada di sekitarnya.
atau terjadi fotolisis air di mana H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen, setengah atom oksigen dan 2 elektron. 2 elektron ini kemudian mengisi kekosongan elektron pada P680 agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan di udara, sedangkan ion hidrogen sementara tinggal di ruang tilakoid. Kemudian elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinone atau dilambangkan dengan Pq, sitokrom atau dilambangkan dengan CYT, dan plastocyanin atau dilambangkan dengan Pc. Saat plastoquinone mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen dari stroma akan masuk melewati membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang kemudian bergabung dengan 2 ion hidrogen hasil fotolisis air sebelumnya menuju ATP sintase. Saat melewati ATP sintase terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Lalu ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang terdapat pada P700 akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, mirip seperti tadi, yaitu harus diisi oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang berada pada plastocyanin akan menuju P700. Selanjutnya elektron dari P700 akan menuju peredoksin untuk ditransfer ke NAD periodisase. Elektron ini bersama NADP+ dan ion H+ akan bereaksi dan akan membentuk NADPH. Dari reaksi ini diperoleh hasil fosforilasi 1 yaitu ATP dan NADPH yang selanjutnya akan digunakan pada reaksi gelap. Selanjutnya reaksi fotofosforilasi siklik, di mana hanya terjadi pada fotosistem 1 P700. Fosforilasi siklik ini diawali dengan energi foton diserap oleh fotosistem 1 yang menyebabkan elektron akan terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron ini kemudian akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron peredoksin, sitokrom, dan plastocyanin. Pada saat transfer elektron, terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Elektron yang kembali pada P700 tidak terjadi proses fotolisis air, sehingga tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fosforilasi non-siklik. Reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin, di mana pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap fotosintesis terjadi setelah reaksi terang. Hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap. Sehingga dengan kata lain, pada reaksi gelap terjadi proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan gula. Gula yang dihasilkan nantinya bukan langsung berupa glukosa, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Reaksi gelap terjadi pada bagian stroma kloroplas. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan, dimulai dari fiksasi, yaitu 3 karbon dioksida akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yaitu ribulosa bifosfat. Enzim yang mengkatalisis tahap pertama ini bernama rubisco. Adapun produk yang dihasilkan pada tahap pertama yaitu senyawa yang berkarbon 6 yang kemudian dipecah menjadi senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahap kedua yaitu reduksi. Senyawa 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Lalu, molekul 1, bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 gliseraldehid 3-fosfat atau G3P.
Pada pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P dibutuhkan 6 molekul NADPH yang diubah menjadi 6 NADP+. Pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang menjadi produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan pada proses selanjutnya. Kemudian tahap terakhir yaitu regenerasi RUBP, di mana 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali, di mana melibatkan reaksi fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan total 9 ATP dan 6 NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik, seperti glukosa. Tanaman terdiri dari 3 jenis, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM, di mana proses fotosintesisnya berbeda. Tanaman C3 seperti gandum lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi. Tumbuhan C3 dengan karbon fiksasi C3 biasanya tumbuh dengan baik di area di mana intensitas sinar matahari cenderung sedang, temperatur sedang, dan dengan konsentrasi CO2 sekitar 200 ppm atau lebih tinggi, dan juga dengan air tanah yang berlimpah. Tumbuhan C3 harus berada dalam area dengan konsentrasi gas karbon dioksida yang tinggi, sebab enzim Rubisco sering menyertakan molekul oksigen ke dalam RUBP sebagai pengganti molekul karbon dioksida. Pada tumbuhan C3, CO2 hanya difiksasi RUBP oleh karboksilase RUBP. Karboksilase RUBP hanya bekerja apabila CO2 jumlahnya berlimpah. Pada tanaman C4 seperti jagung, CO2 diikat oleh PEP, yaitu enzim pengikat CO2 pada tanaman C4 yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2. Lokasi terjadinya asosiasi awal ini adalah di sel-sel mesofil. CO2 yang sudah terikat oleh PEP kemudian ditransfer ke sel-sel bundle site atau sekelompok sel-sel di sekitar xilem dan phloem, di mana kemudian pengikatan dengan RUBP terjadi. Karena tingginya konsentrasi CO2 pada sel-sel bundle site ini, maka O2 tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi dengan RUBP, sehingga fotorespirasi sangat kecil. PEP mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap CO2, sehingga reaksi fotosintesis terhadap CO2 di bawah 100 mmol per meter kubik second sangat tinggi. Laju asimilasi tanaman C4 hanya bertambah sedikit dengan meningkatnya CO2, sehingga dengan meningkatnya CO2 di atmosfer, tanaman C3 akan lebih beruntung dari tanaman C4 dalam hal pemanfaatan CO2 yang berlebihan. Selanjutnya tanaman CAM seperti nanas. Pada kelompok ini, penambatan CO2 seperti pada tanaman C4 tetapi dilakukan pada malam hari dan dibentuk senyawa dengan gugus 4C. Pada hari berikutnya atau siang hari, pada saat stomata dalam keadaan tertutup, terjadi dekarboksilase senyawa C4 tersebut dan penambatan kembali CO2 melalui kegiatan RUBP karboksilase. Jadi, tanaman CAM mempunyai beberapa persamaan dengan kelompok C4, yaitu dengan adanya 2 tingkat sistem penambatan CO2. Pada C4 terdapat pemisahan ruang, sedangkan pada CAM pemisahannya bersifat sementara. Tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Dengan menutup stomata pada siang hari, membantu tumbuhan ini menghemat air, dapat mengurangi laju transpirasinya, sehingga lebih mampu beradaptasi pada daerah kering. Selama malam hari, ketika stomata tumbuhan itu terbuka, tumbuhan mengambil CO2 dan memasukkannya ke dalam berbagai asam organik. Demikianlah video pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.